buku lengkap, guling lengkap, bantal lengkap. Kita kasih lengkap, tapi tinggal tangan ke bawah. Khalid. Iya. Ini ya. Manti dikaji Cilacap. Polisi dalam pelaksanaan Rebo Manti adalah pelayanan semua warga gereja. Yang menjadi anggota Rebo Manti adalah semua warga dikaji. Kemudian setiap pelayanan, setiap ada pelayanan dikasih Cilacap dimanapun berada selalu dilayani, baik itu warga sendiri
warga GKJ atau warga yang lain yang memang jadi tanggung jawabnya GKJ Cilacap tetap dilayani. Kecuali yang jauh dari wilayah gereja, pelayanannya adalah sesuai dengan plafon yang sudah diputuskan oleh komisi. Adapun pelayanan-pelayanan yang lain yang ada di samping warga gereja, contohnya pada waktu ada warga jemaat yang bukan GKJ tapi kafiran di dalam meninggal di tempat GKJ Cilacap, kemudian GKJ di wilayah Cilacap. GKJ sangat peduli siapapun yang menjadi siapapun yang itu kurangnya, kalau itu belum ada yang mat dan itu sebagai warga seiman itu tetap dilayani walaupun memang plafonnya berbeda. Kemudian dicari siapa keluarganya, siapa yang bertanggung jawab. Namun demikian kalau memang tidak ada warga GKJ Cilacap sangat peduli. Lebih daripada itu, untuk susunan daripada Komisi Roto Rumanti yang terdiri dari 5 personil, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 anggota. Kemudian berkembang tiap-tiap blok itu ada koordinatornya. Koordinator itu yang ngurus di blok masing-masing, misalnya ada pelayanan, ada kematian, koordinator blok yang bertanggung jawab, kemudian dikoordinasikan dengan pengurus dan kemudian disampaikan kepada gereja dan diurus kembali. Kemudian penyediaan peti, penyediaan fasilitas yang lain, ini adalah gereja yang mengadakan. Ini cara pemakaian jenazah, pemakaian hem jenazah. Proses dulu pakai hem dalamnya dulu sebelum memakaikan jas. Dan katuk di sini biasanya sudah kaku, kita akan pijit dulu biar agak lemas gitu. Dan proses pemakaian baju atau hem itu tidak boleh terburu-buru karena kita harus menyesuaikan badan almarhum. Biasanya jenazah yang sudah dimandikan biasanya itu sudah selesai, terakhir biasanya akan mengeluarkan kotoran dari hidung atau mulut, tergantung dari penyakit si almarhum. Tapi kalau penyakit almarhum dalam itu otomatis akan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung. Dan sebelum dipakai celana, almarhum kita berikan dulu karena itu menyaring kotoran-kotoran yang akan keluar lagi. Biarpun kayak gini sudah dibersihkan, tetapi terkadang almarhum setelah kita masukkan dalam peti, dia akan mengeluarkan kotoran. Nah, ini proses pemakaian celana. Untuk proses terakhir pemakaian jas.
Misalkan keluarga menghendaki memakai dasi, akan kita kasih dasi. Kalau tidak, pun tidak masalah. Proses pemakaian jas, kita balik dulu lengannya, kita tarik. Agar mudah untuk pemakaian jas. Dan proses pemakaian jas untuk bagian bawah jangan terlalu ke bawah, karena kalau terlalu ke bawah dia tidak akan bisa dimasukkan ke dalam sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi semua dinaikkan dulu ke atas seperti ini, dinaikkan dulu ke atas. Dan di saat kita mau membersihkan hidung, itu jangan ragu-ragu. Biar bersih. Dan kita tidak perlu menyobek bagian bawah, dan ini utuh, jasnya utuh, remnya utuh, celana utuh, dan tidak ada penyobekan. Kadang proses paling sukar adalah pemakaian jas. Nah, begini proses pemakaian jas. Ya. Mungkin yang belum terbiasa agak sukar, tapi kalau pelan-pelan pasti akan mudah. Kebetulan tim kami dari Rogomanti dibantu oleh Mas Adi Nugroho. Mas Adi Nugroho di GKJ itu adalah selaku Komisi Humas, dan Komisi Humas berkecimpung di Rogomanti untuk membantu proses pemandian atau pemakaian pakaian. Proses terakhir adalah pemakaian sarung tangan dan kaos kaki. Kebetulan dari GKJ Rogomanti menyediakan satu set peti mati, salib, dan kaos tangan dan proses pemulasaran. Dan saya perkenalkan, ini Pak Indro, bagian pembelajaran peti mati Rogomanti dan proses pembuatan tulisan di salib. Kebetulan Pak Suhendro Putra itu menangani seluruh gereja-gereja yang ada di Cilacap. Setelah memakai sarung tangan, kaos kaki, kita pasang sepatu.
Setelah pemakaian sepatu selesai, baru kita akan proses di mulai wajah. Untuk menutup keluarnya kotoran dari hidung, akan kita tutup lubang hidung sampai secukupnya aja untuk proses hidung, tutup hidung. Ya. Untuk alat memasukkan kapas di dalam hidung adalah pinset khusus. Sebelum ditutup, kita bersihkan dulu. Jadi ini untuk perhatian para pemulasaran setelah proses pemandian. Terakhir kita bersihkan hidung dulu simpel karena untuk membuang kotoran dalam hidung. Setelah sudah bersih, kita bikin bola-bola pakai kapas. Kita masukkan secukupnya. Dan di saat menutup lubang hidung itu tidak usah ragu-ragu karena bisa sampai masuk 5 bola kapas atau 6 bola kapas. Diusahakan kapas jangan sampai terlihat. Setelah proses tutup lubang hidung, terakhir adalah kita basuh dengan kapur barus yang dicampuri dengan alkohol. Kalau tidak ada alkohol, bisa pakai Backlin dicampur dengan kapur barus. Itu intinya adalah untuk menutup pori-pori atau virus-virus atau kuman-kuman yang ada di kulit. Setelah semua selesai, pembersihan muka dengan alkohol pakai kapur barus. Setelah itu proses terakhir adalah perhiasan wajah almarhum. Untuk merek bedak bebas. Tapi kalau bisa diusahakan adalah bedak kering. Untuk perawatan pemulasaran sudah selesai. Untuk terakhir adalah masuk pedi.
Komisi Roh Guru Manti GKJ Cilacap merupakan salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh Majelis GKJ Cilacap untuk memberikan pelayanan bagi keluarga-keluarga secara khusus jemaat GKJ Cilacap yang mengalami kedukaan. Terbentuknya komisi ini merupakan sesuatu hal yang sangat menggembirakan, bahwa menjadi alat bantu dalam berpelayanan di jemaat GKJ Cilacap. Tanggung jawab yang cukup besar, tanggung jawab yang mungkin berbeda dengan komisi yang lain. Bahwa Komisi Roh Guru Manti bekerja bisa dikatakan 24 jam. Jam berapapun ketika ada jemaat yang mengalami kedukaan, secara tidak langsung komisi mau tidak mau harus memberikan sebuah pelayanan. Nah, pelayanan yang diberikan oleh Komisi Roh Guru Manti adalah dari memandikan, dari menyiapkan keluarga, menyiapkan tempat pemakaman di Aremetia Cilacap, menyiapkan bunga tabur bersama dengan para koordinator blok masing-masing, menyiapkan kayu salib dan juga menyiapkan peti. Yang kemudian bahwa Komisi Roh Guru Manti tidak pernah melihat siapapun yang dilayani, sehingga bisa dikatakan bahwa seluruh jemaat Cilacap yang mengalami kedukaan, Komisi Roh Guru Manti mempunyai sebuah tanggung jawab yang sama. Saya sebagai bendahara Roh Guru Manti, setiap pelayanan saya menyiapkan anggaran untuk gali kubur, mobil ambulan, bunga tabur, sibin, dokumentasi, surat-surat DKCTR, transportasi, sumber dana dari iuran warga dari 14 blok. Dari blok 1 sampai blok 14. Terus kita juga melayani penjualan peti, kita memberikan keuntungan untuk tambahan anggaran. Keberadaan Komisi Roh Guru Manti di GKJ Cilacap menjadi salah satu komisi yang sangat dibutuhkan. Apalagi bahwa Komisi Roh Guru Manti melayani keluarga-keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang berduka sangat terbantu dengan pelayanan itu. Ya, mereka diringankan dengan segala macam urusan-urusan perizinan dan juga hal-hal yang menyangkut teknis pemakaman keluarga yang meninggal. Sehingga kiranya komisi ini tetap berkarya dengan segenap hati, dengan tulus hati, dan tetap bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Semangat Komisi Roh Guru Manti, Tuhan berkati.